Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Dasari dengan NIM 2102060040. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan poster yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pendidikan yang dengan menyertakan alasan mengapa saya membuat beberapa poster yang telah sudah dikerjakan. Demikian untuk itu, adapun poster yang membahas tentang perencanaan pendidikan, di mana perencanaan ini merupakan suatu proses dalam menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Terkait dengan itu, sejarah dari perencanaan pendidikan merupakan dasar pelaksanaan kegiatan dalam pendidikan dengan melihat ke masa yang akan datang untuk mengembangkan pendidikan agar dapat lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mencapai sasaran pembangunan pendidikan, sehingga tujuan dari pendidikan juga dapat terwujud sesuai harapan. Dan untuk itu, fungsi dari perencanaan yaitu sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan pendidikan, sebagai alat pengendalian pelaksanaan pembangunan pendidikan, sebagai alat untuk menjamin mutu pembangunan pendidikan, sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, sebagai sarana untuk menjamin kelancaran pencapaian tujuan pembangunan pendidikan, sebagai sarana untuk memperjelas visi misi dan strategi pembangunan pendidikan, sebagai alat yang logis dan sistematis untuk mengubah sistem pendidikan ke arah yang lebih baik, dan memiliki 5 teori, yaitu teori sinopsis, teori inkremental, teori transip, dan teori advokai dan sistar. Nah, prinsip-prinsip perencanaan dalam pendidikan Islam itu ada prinsip interdisipliner, yaitu menyangkut berbagai bidang keilmuan atau beragam kehidupan. Kedua, prinsip fleksibel, yaitu bersifat lentur, dinamis, dan responsif terhadap perkembangan atau perubahan kehidupan di masyarakat. Dalam konteks ini, prinsip perencanaan pendidikan tentu saja harus mempertimbangkan fleksibilitas proses dan juga target, sehingga konsep yang dibuat terkesannya kaku yang justru akan mempersulit diri sendiri. Nah, prinsip efektivitas dan efisien artinya dalam penyusunan perencanaan pendidikan didasarkan pada perhitungan sumber daya yang ada secara cermat dan matang, sehingga perencanaan itu berhasil guna dan bernilai guna dalam pencapaian tujuan pendidikan. Yang keempat adalah prinsip progress of change, yaitu terus mendorong dan memberi peluang kepada semua warga sekolah untuk berkarya dan bergerak maju ke depan dengan beragam perubahan layanan pendidikan yang lebih berkualitas sesuai dengan peranannya masing-masing. Yang kelima ada prinsip objektif, rasional, dan sistematis, di mana perencanaan pendidikan harus disusun berdasarkan data yang ada, berdasarkan analisis kebutuhan dan kemanfaatan layanan pendidikan secara rasional. Ini memungkinkan untuk diwujudkan secara nyata dan mempunyai sistematika dan tahapan pencapaian program secara jelas dan berkesinambungan. Yang keenam, ada prinsip kooperatif dan komprehensif, di mana perencanaan yang disusun mampu memotivasi dan membangun mentalitas semua warga sekolah dalam bekerja sebagai satu tim yang baik. Yang ketujuh, ada prinsip human resource development, di mana perencanaan pendidikan harus disusun sebaik mungkin dan mampu menjadi acuan dalam pengembangan sumber daya manusia secara maksimal dalam mensukseskan program pembangunan pendidikan. Adapun menurut para ahli, ada beberapa pendekatan perencanaan pendidikan, yaitu pendekatan kebutuhan sosial, pendekatan ketenagakerjaan, pendekatan untung rugi, pendekatan keefektifan biaya. Nah, untuk itu konsep dasar pengambilan keputusan. Nah, dasar-dasar yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, tergantung dari permasalahannya. Menurut George Terry menyebutkan dasar-dasar pengambilan keputusan yang berlaku adalah sebagai berikut, di mana intuisi, pengalaman, fakta, wewenang,
Nah, dengan tahapan perencanaan strategi, perumusan sasaran, penentuan tujuan dan strategi yang terdapat pada saat ini, analisis lingkungan, analisis sumber daya, mengenali ancaman yang dan kesempatan yang dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Nah, menentukan sejauh mana perubahan strategi yang dilakukan. Tahapan penentuan visi misi dan tujuan, evaluasi diri, analisis lingkungan eksternal, pembuatan keputusan strategis, implementasi strategis, dan evaluasi. Nah, langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang dapat dipakai dalam lembaga pendidikan itu sebagai berikut. Yang pertama ada inteligensi, yaitu dengan menyelidiki lingkungan bagi kondisi ini mengambil keputusan. Data mentah diproses dan diperiksa untuk pertunjukan yang dapat mengidentifikasi masalah. Kedua ada rencangan, yaitu menentukan dan mengembangkan dan menganalisis kegiatan yang memungkinkan dilakukan. Hal ini mencakup proses memahami masalah, membangkitkan cara pemecahan, dan menguji permasalahan untuk mengetahui mungkin tidaknya dilaksanakan. Yang ketiga ada pilihan, yaitu memilih suatu cara kegiatan khusus dari cara-cara yang telah diperoleh. Suatu pilihan diambil dan dilaksanakan. Yang keempat ada implementasi, yaitu pelaksanaan tindakan setelah memperoleh pilihan atas berbagai alternatif. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Adapun alasan mengapa saya mengambil beberapa jurnal itu dikarenakan sesuai dengan materi yang telah saya dapat dari jurnal. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.